Pembangkit listrik tenaga uap merupakan salah satu fasilitas untuk memproduksi listrik yang masih jadi tulang punggung untuk kebutuhan energi listrik kita. Salah satu PLTU terbesar di Indonesia adalah unit PLTU Paiton, yang mampu menghasilkan energi listrik hingga 3000 MW. Lalu, bagaimana uap ini bisa diubah menjadi energi listrik dengan kapasitas sebesar itu? Di video ini, kita akan membedah bagaimana PLTU beroperasi. PLTU bekerja dengan memanfaatkan tekanan tinggi yang terkandung dalam uap panas. Ketika air dipanaskan, maka volume molekul air akan semakin membesar. Sehingga dalam ruangan yang tertutup, ini akan menaikkan tekanannya secara drastis. Untuk melakukan pemanasan tersebut, ada komponen yang namanya boiler. Boiler ini terdiri dari ruang bakar yang fungsinya sebagai tempat pembakaran. Biasanya, bahan bakar yang dipakai adalah batu bara. Lalu, di atas ruang bakar ada superheated pipe. Di dalam pipa ini, akan terisi air. Ketika batu bara dihidupkan, panas yang tercipta dari pembakaran tersebut akan memanaskan air di dalam superheated pipe. Sehingga, air mendidih dan menjadi uap. Uap tersebut akan memasuki steam filter. Di sini akan dipastikan, bahwa material yang keluar dari boiler ini berupa uap saja tanpa zat cair. Di filter ini, uap yang berat jenisnya lebih rendah, akan berada di atas. Sementara air yang fasenya masih cair, akan berada di bawah. Air di bawah ini, selanjutnya akan dikembalikan lagi ke superheated pipe untuk dipanaskan lagi. Sementara uap, keluar melalui pipa tekanan tinggi ini. Uap yang keluar dari boiler, memiliki tekanan tinggi. Tekanan tinggi inilah yang akan diubah menjadi energi putar. Energi putar ini, selanjutnya akan dihubungkan untuk memutar generator listrik. Untuk melakukan perubahan energi tersebut, ada komponen yang namanya turbin. Turbin ini, terdiri dari beberapa baling-baling yang terletak dalam satu poros. Di depan, adalah turbin primer dengan diameter lebih kecil. Uap panas akan dimasukkan ke dalam turbin primer. Akibatnya, turbin ini berputar. Setelah melewati turbin primer, uap masih memiliki tekanan meski lebih kecil dibandingkan dengan uap sebelum masuk ke turbin primer. Uap ini akan dimasukkan lagi ke turbin sekunder. Sehingga, efisiensi dari tekanan pada uap ini bisa diubah secara maksimal untuk menjadi energi putar. Outputnya, berupa energi putar pada poros turbin. Kemudian, poros ini akan dihubungkan ke generator berkapasitas tinggi untuk membangkitkan energi listrik. Urutan kerja PLTU, intinya seperti itu. Tapi, siklus ini akan berhenti ketika air di dalam superheated pipe ini habis. Agar siklus ini terus berlanjut, maka uap panas dari turbin sekunder harus didinginkan untuk dimasukkan lagi ke superheated pipe. Mengapa harus didinginkan? Seperti yang saya katakan sebelumnya, PLTU ini memanfaatkan perbedaan tekanan yang disebabkan oleh perbedaan besar molekul air saat fase cair dan fase gas. Jadi, air yang ada di superheated pipe ini harus sedingin mungkin agar molekulnya kecil. Sehingga ketika dipanaskan, perbedaan molekulnya akan terasa sangat signifikan. Untuk melakukan tugas itu, ada komponen yang namanya kondensor. Di dalam kondensor akan terisi air dingin. Lalu, pipa uap dari turbin sekunder akan mengelilingi air dingin di dalam kondensor ini. Sehingga, sisa kalor pada uap akan pindah ke air dingin. Ini akan membuat uap air di sini turun suhunya, mengecil molekulnya, dan turun tekanannya. Dan fasenya, juga akan berubah menjadi cair. Selanjutnya, air akan dipompa ke dalam superheated pipe. Setelah itu, siklus pemanasan air akan terjadi lagi, sehingga uap panas bisa terbentuk secara berkelanjutan selama ruang bakar terus menyala. Namun, air dingin ini lama-kelamaan juga akan menjadi panas karena menerima kalor. Sehingga, perlu ada juga proses pendinginan air kondensor ini. Untuk melakukannya, air akan dipompa ke menara pendingin. Di sini, air dari kondensor akan disemprotkan di bagian tengah menara pendingin. Itu akan melepaskan panas ke udara bebas. Sehingga, kita akan melihat uap yang membumbung dari menara pendingin ini. Lalu di bagian bawah menara pendingin, ada sumber air dingin. Biasanya, ini terkoneksi dengan sumber air seperti sungai. Air dingin ini, lalu akan dipompa ke kondensor. Sehingga air di dalam kondensor akan selalu dingin. Itu adalah siklus dasar dalam pembangkit listrik tenaga uap.
Energi berasal dari bahan bakar yang diubah menjadi panas melalui proses pembakaran. Panas yang tercipta akan diubah menjadi energi gerak untuk menggerakkan generator. Sementara air di sini fungsinya hanya sebagai media. Untuk memaksimalkan efisiensi pembakaran, boiler ini akan dibentuk melengkung seperti ini. Jadi di ruang bakar ini merupakan titik terpanas di dalam boiler. Pembakaran akan menghasilkan asap yang suhunya juga tinggi. Asap tersebut tidak langsung dibuang ke cerobong asap, tapi akan diarahkan untuk mengalir seperti ini. Apa tujuannya? Kalau kita bongkar, superheated pipe terdiri dari 3 blok pemanas, yakni main heater yang letaknya di dekat sumber api, lalu preheater, dan afterheater. Jadi, air dari kondensor akan masuk ke preheater sebelum masuk ke main heater. Tujuannya untuk pemanasan awal. Di sini, akan ada asap dengan suhu yang tinggi, sehingga air yang masuk ke main heater sudah lebih tinggi suhunya. Ini akan mempercepat proses perubahan air menjadi uap di dalam main heater. Lalu untuk afterheater, juga sama. Sebelum keluar dari boiler, uap akan dilewatkan dulu pada afterheater. Di sini, juga ada asap pembakaran namun karena lebih dekat dengan sumber api daripada preheater, maka, suhu di sini lebih tinggi. Fungsinya, untuk memaksimalkan energi panas pada uap. Jadi uap yang keluar dari boiler, bakal lebih panas lagi. Itulah siklus kerja pembangkit listrik tenaga uap. Semoga menambah wawasan kita semua.